kita bisa jadikan ini sebagai pertaruhan keimanan hingga nanti di akhirat. Garis besarnya begini, jikalau Bible ini nanti di akhirat ternyata Tuhan memutuskan, menyatakan bahwa ini ternyata adalah salah, berarti orang Kristen dan Katolik masuk neraka, orang Islam masuk surga. Jikalau ternyata di akhirat ini Tuhan menyatakan bahwa Bible ini ternyata benar, maka kesimpulannya orang Kristen masuk Surga. orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan syariat perintah Bible ini justru mayoritas orang Islam. Orang Kristen sama sekali banyak hal yang tidak dikerjakan, bahkan mengingkari. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Baru saja kita saksikan ada seorang ustadz yang menyenggol lagi masalah agama lain. Yang dalam konteks ini, si Ipung ini, itu menyenggol agama Kristen soal Bible-nya. Ya, kita lihat tadi menyatakan bahwa kalau Tuhan nanti menyatakan Bible itu salah, maka orang Kristen masuk neraka, Islam masuk surga. Kemudian kalau Tuhan itu menyatakan nanti di akhirat gitu ya, Bible ini benar, orang Kristen tetap masuk neraka. Ini yang cewek tadi ya, yang lagi dikasih wejangan soal ini langsung ekspresi wajahnya langsung benar atau salah, orang Kristen itu tetap masuk neraka. Ini logika dari mana? Nggak ngerti juga Pak. Yang pada hal ini konteksnya itu bahwa Yesus itu melakukan syariatnya orang Islam. Gitu. Ya, Pak Git bedah sedikit ya. Jadi omongan atau video lanjutannya itu menceritakan kalau meninggalnya Yesus itu dikafani. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menandakan kalau Yesus itu melakukan syariat Islam. Nah, kalau kita kembalikan lagi kepada budaya ya, penguburan ya rata-rata memang di Timur Tengah pada saat itu melakukan hal yang demikian. Beda dengan Kristen yang sekarang gitu. Kristen yang sekarang yang terutama di Indonesia, menurut Pak Git itu banyak menyebarkan atau disebarkan oleh orang-orang Eropa yang akhirnya itu ada budaya Eropa di situ ya, seperti Natal gitu ya. Natal ini kan ada pohon cemara gitu ya. Nah, pohon cemara ini kalau kita lihat di Yerusalem itu kan memang tidak tumbuh apalagi pada waktu itu. Nah, ini adalah budaya Eropa yang mana di situ tuh ada pohon Natal seperti Santa Claus gitu ya, Sinterklas itu. Ini kan memang budaya Eropa yang masuk pada penyebaran agama Kristen. Bukan seperti yang budaya yang di Timur Tengah. Dan akhirnya memang saat ini Kristen yang berkembang itu banyak dipengaruhi budaya Eropa. Ini nggak meleset dari omongannya Richard Dawkins yang menyatakan suatu agama itu bertahan bukan karena kebenarannya, tapi karena penyebarannya dan kemampuan beradaptasi. Ya ini pun begitu juga dengan Islam gitu ya. Islam yang banyak di Indonesia ini juga melakukan hal seperti selamatan gitu, terus ada sekaten atau sahadaten gitu ya. Ini adalah penyesuaian terhadap budaya. Kenapa demikian? Jika sebuah agama ini tidak beradaptasi dengan budaya, maka tidak akan tersebarkan, akan mandek di situ. Itu tadi ya sedikit terminologi lah seperti itu. Jadi
berkembangnya suatu agama ini karena proses adaptasi. Hal inilah yang membedakan gitu pemakaman Islam dan Kristen di Indonesia berdasarkan adaptasi dari budaya tersebut. Nah, kalau kita bergeser dengan agama yang lain, katakanlah Hindu Bali. Hindu Bali ini kan pemakamannya ada melalui upacara ngaben atau pembakaran. Kemudian juga seperti di Cina, di Cina ini juga dibakar jadi abu ya jenazahnya. Kalau kita menerapkan agama berdasarkan logika, jadi setiap agama itu adalah mengajarkan kebajikannya. Harusnya yang disenggol ini masalah kebajikan, bukan masalah budaya tadi. Kalau umat beragama itu melakukan kebajikan, tentunya tidak ada perang seperti contoh di perang di Timur Tengah yang masih ramai hingga saat ini. Tidak ada perang antara Muslim dengan Muslim, gitu ya. Kemudian tidak terjadi juga seperti Inkuisisi Spanyol. Nah, kalau semua mengajarkan kebajikan, harusnya tidak terjadi. Yang terjadi adalah agama ini dipakai sebagai alat untuk mencari kekuasaan lewat politik, kemudian mencari finansial. Nah, kalau udah masuk ke ranah ini, finansial yang dicapai oleh orang-orang yang memanfaatkan agama itu, teorinya itu udah macam-macam gitu loh ya. Yang kalau kita lihat itu di Indonesia seperti para Habib itu menyatakan kalau dirinya itu keturunan Rasul, kemudian seperti itulah nggak karu-karuan gitu ceritanya. Jadi semua ini serba-serba ditakutin gitu. Yang seperti tadi ya kalau kita lihat juga si cewek ini juga gitu seperti kaget gitu ya. Yang kalau kita balik lagi kepada logika ya seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah pengajaran kebajikan atau ajarannya. Teman-teman boleh cek lah, artinya kalau di setiap agama itu rata-rata memang mengajarkan kebajikan gitu. Tapi kebajikan ini banyak dipelesetkan dengan orang-orang yang semacam ini. Ada yang menyatakan kalau beribadah non-muslim itu adalah maksiat. Nah, ini pendapat-pendapat yang kacau yang dibuat mereka sendiri berdasarkan sesuatu yang ada di kitab, entah itu Bible atau Al-Quran ya diacak-acak sebetulnya maknanya. Yang sebetulnya maknanya itu menuju ke cinta kasih, ke akhlakul karimah. Dan sebetulnya ajaran yang penting kan sebetulnya itu. Ajaran cinta kasih, akhlakul karimah ini lebih penting ketimbang menyoalkan tadi ya. Kalau menurut Pak Agit tadi itu sifatnya budaya kalau teman-teman ya. Boleh beranggapan apapun karena setiap pemakaman ini itu mempunyai budaya masing-masing di daerah. Dan pemakaman ini atau budaya pemakanan ini itu sudah ada sejak Homo sapiens ada. Jadi manusia Homo sapiens atau manusia yang berdiri tegak itu ya kira-kira 40.000 sampai 250.000 tahun yang lalu itu sudah mengadakan yang namanya upacara penguburan. Nah, sebelum Homo sapiens itu kan Homo erectus. Nah, Homo erectus ini mereka belum bisa bicara, belum ada upacara penguburan. Jelas upacara penguburan ini berdasarkan Homo sapiens tadi, peninggalan Homo sapiens ini berkembang gitu. Budayanya itu berkembang berdasarkan intelektual manusianya juga gitu. Dari 250.000 tahun yang lalu kemudian hingga saat ini, dan kita pun masih dikategorikan Homo sapiens, yaitu manusia yang berdiri tegak. Jadi intinya gini teman-teman, kenapa sih mereka selalu menyenggol-nyenggol masalah ini yang sebetulnya menurut Pak Agit ini sama sekali nggak penting gitu loh. Entah itu mau dimakamkan di dalam peti, mau dimakamkan di kafanin, mau dimakamkan dikuburin gitu ya. Ini yang istilahnya jasadnya itu diketemukan. Nah, kalau yang tidak diketemukan gimana?
Dan model-model begini selalu saja berulang dan berulang menyatakan kalau agamaku adalah agama yang paling benar. Yang kalau Pak Gid ulang juga gitu, ini adalah sifat iblis. Jadi iblis itu berpendapat kalau dialah yang paling benar. Walaupun bertemu dengan pendapatnya Tuhan gitu yang menyuruh sujud dan hormat kepada Adam, iblis ini nggak mau, tetap pendapat dia yang paling benar gitu. Kalau Pak Gid ya pendapatnya itu semua ini agama baik dan benar gitu, selama mereka melakukan kebajikan. Soal di ACC oleh Tuhan itu kita nggak ada yang tahu. Yang pada prinsip sebenarnya ini adalah kebajikan. Jadi selalu mengajarkan kebajikan. Kita lihat di agama lain gitu ya, misalnya non-Muslim selain Kristen gitu ya, Hindu, Buddha, Konghucu, itu kan ajarnya tentang kebajikan, termasuk Shinto gitu ya. Cara-cara seperti ini itu mencuci otak, ya, wash brain, hingga mindset manusia itu yang ketemu mereka selalu dicuci otaknya seperti ini. Yesus adalah mengerjakan syariat Islam. Nggak beda sebetulnya dengan Don Ditan, ini nggak beda. Jadi yang dilakukan Yesus itu sebuah syariat Islam. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, Islam ini kan lahir belakangan. Itu sudah terjadi dari Yahudi, kemudian Kristen, ya, kemudian Islam gitu. Hal ini sudah terjadi. Jadi budaya-budaya ini sudah terjadi dari hal-hal sebelum Islam ya. Kalau boleh dikatakan di sini Islam cuman memperbaiki sedikit-sedikit lah istilahnya, kalau boleh dibilang dalam tanda kutip gitu ya, mencontek cerita yang sudah ada. Jadi kan kalau kita lihat cerita nabi-nabi itu hampir mirip ceritanya gitu ya. Dari Ibrahim, kemudian Musa, gitu, Nuh, itu kan hampir mirip dari Bible, sehingga Al-Quran itu kan katakanlah mirip, kalaupun ada beda juga, beda sedikit lah, seperti pada masa Ibrahim itu kalau di Islam itu diceritakan kalau itu adalah Ismail gitu, dan kalau di Kristen ya itu diceritakan kalau itu adalah Ishak gitu. Ya hal-hal ini sebetulnya nggak perlu diperdebatkan. Yang intinya permasalahannya tadi adalah mengerjakan kebajikan bagi setiap umat. Dan Pak Gid pesankan juga buat teman-teman, tetaplah beragama dengan logika. Oke teman-teman, untuk Pak Gid ini cukup sekian dan terima kasih.